Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, di hari Jumat, di siang hari, terkadang kita di pukul 12.30 atau 13.00, kita akan melanjutkan di hari Jumat ya, bedah buku kita Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan kita masih berada di kitab sedekah bab ke-14, anjuran mempermudah, memberi tempo kepada orang yang kesulitan atau menghapus hutangnya. Dan sudah kita sebutkan kurang lebih ya, mempelajari 5 buah hadis awal dari bab ini tentang keutamaan orang yang mengutangkan orang lain atau memang dia memberikan tenggang waktu atau memaafkan utangnya. Di antara hadis yang mulia yang kita pelajari pada kesempatan yang lalu, dan itu adalah hadis kelima ya, hadis terakhir yang kita pelajari. Saya ulangi kembali dengan sanad hasan, urutan 907 dari awal belajar berbunyi, dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man andara mu'siran falahu kulla yawmin mithlahu sadaqah. Thumma sami'tu yaqul man andara mu'siran falahu kulla yawmin mithlaihi sadaqah. فقلت يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر مؤسرا فله كل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر مؤسرا فله كل يوم مثليه صدقة قال له كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة. Terjemahannya, kata Nabi SAW, kata Buraidah, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan tempo pembayaran hutang kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai sedekah senilai hutang tersebut, 1 kali lipat setiap harinya. Kemudian aku mendengarkan beliau juga bersabda, barang siapa memberi tempo pembayaran utang kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapat nilai sedekah 2 kali lipat setiap hari. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mendengar Anda berkata atau bersabda, barang siapa memberi tempo kepada orang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai sedekah senilai utang tersebut setiap harinya 1 kali lipat. Kemudian aku mendengarkan juga Anda berkata atau bersabda, barang siapa yang memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai sedekah 2 kali lipat dari nilai uang yang dia pinjamkan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Buraidah radhiyallahu anhu, dia mendapatkan nilai sedekah senilai hutang tersebut setiap hari sebelum hutang itu jatuh tempo. Dan jika telah jatuh tempo dan dia memberikan tambahan tempo lagi, maka dia memperoleh nilai sedekah 2 kali lipat setiap harinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan semua rawi-rawinya hujjah dalam kitab As-Sahih. Ya. Jadi kalau Anda meminjamkan uang 10 juta rupiah, Anda akad misalnya awal Januari sampai akhir Januari kesepakatannya, setiap hari Anda seperti bersedekah 10 juta rupiah sampai akhir Januari. Sampai Anda kesepakatan utang itu dibayarkan. Anda bisa bayangkan, Anda investasi 10 juta, Anda dapat pahala 300 juta atau 310 juta kalau 31, sampai tanggal 31 misalnya. Kalau Anda tagih di akhir Januari, ternyata dia belum bisa bayar, dan Anda masih memberikan tenggang waktu lagi buat dia di bulan Februari, ya umumnya 28 hari ya, maka Anda seperti mulai dari 1 Februari itu bersedekah 20 juta, 2 kali lipat per harinya. Sampai akhir bulan, atau sampai kapan dia bayar. Inilah keutamaan luar biasa, memudahkan orang-orang yang terlilit utang, ya. Anda mudahkan buat mereka. Dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Hakim, masih nomor yang sama ya, masih nomor 5. Man anzara mu'siran falahu kulla yawmin sadaqatun qabla an yahilla ad-dain, fa idza halla ad-dain fa anzarahu ba'da dhalik falahu kulla yawmin mithlaihi sadaqah. Barang siapa yang menunda tempo orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan sedekah setiap harinya sebelum utang itu jatuh tempo. Apabila telah jatuh tempo, lalu dia memberi tenggang waktu, maka dia mendapatkan pahala sedekah 2 kali lipat setiap harinya. Jadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan ya di penjelasan masalah hadis yang sebelumnya ya. Jadi Anda kalau
memberikan utang kepada orang dan sebelum jatuh tempo, maka berarti Anda seperti sedekah jumlah uang yang Anda utangkan setiap harinya. 10 juta berarti tiap hari 10 juta. Atau Anda memberikan tenggang waktu lagi pada saat sudah jatuh tempo, maka 2 kali lipat Anda mendapatkan sedekah dari nilai uang itu. Subhanallah, saya melihat bahwasanya orang-orang yang memiliki piutang dan belum terbayar ini, Allah menginginkan kebaikan buat mereka. Kalau dari hadis ini ya, bagaimana Allah Azza wa Jal memudahkan buat mereka mendapatkan sedekah yang mungkin mereka tidak akan keluarkan sejumlah itu ya kalau bukan karena utang. Bayangkan kalau misalnya Anda mengutangkan orang 100 juta atau 1 miliar misalnya. Jumlah yang cukup besar. Anda utangkan kepada orang. Kemudian dia berhutang ya. Anda seperti bersedekah sejumlah itu setiap harinya. Dan itu tidak mungkin Anda lakukan dalam bab sedekah gitu kan. Yang mungkin sulit atau mungkin sulit Anda lakukan ya. Tapi dengan sendirinya Anda sedekah seperti tiap hari itu. Jadi kalau Anda pinjamkan orang 100 juta sama dengan 100 juta per hari kali 30 hari ya. Itu kurang lebih 3 miliar. Seperti Anda bersedekah 3 miliar. Padahal Anda cuma keluarkan 100 juta. Kalau Anda kasih 1 miliar, maka Anda seperti bersedekah 30 miliar dalam 1 bulan. Kalau jatuh tempo, Anda berikan tenggang waktu 2 kali lipatnya. Coba bayangkan. Ini memang membutuhkan kacamata iman ya agar kita bisa tersentuh untuk ya mengerjakan atau mengejar pahala seperti ini. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian pada siang ini hadis yang akan kita bahas insyaallah hadis ke-6 dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 908 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man naffasa 'an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin fid dunya, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara 'ala muslimin fid dunya, satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Terjemahannya, kata Nabi SAW, barang siapa memberi jalan keluar satu kesulitan dunia dari seorang muslim, ada masalah yang sedang dihadapin, kita mudahkan dia. Maka Allah akan melapangkan untuknya kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya, N-nya besar kata ganti Allah, selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis ini riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi menghasankannya. An-Nasai juga Ibnu Majah meriwayatkan secara ringkas dan Al-Hakim berkata sahih berdasarkan syarat keduanya. Riwayat ini teman-teman sekalian, riwayat yang mulia tentang masalah mempermudah urusan orang, terutama muslim. Ya, terutama muslim. Kita langsung saja ambil faedah dari hadis. Faedah yang pertama adalah potongan pertama dari hadis. Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa memberi jalan keluar dalam kesulitan dunia bagi seorang muslim, memberi jalan keluar. Berarti di sini teman-teman sekalian kita memberikan jalan keluar apapun sifatnya. Saran, ide, ya, bantuan materi, ya, bantuan relasi, ya, apa saja, bantuan tenaga. Intinya kita mengeluarkan dia dari masalah yang sedang, kita memberikan dia jalan keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Maka itu sudah cukup menjadi tiket buat kita nanti di hari kiamat, kita akan selamat dari masalah yang akan kita hadapi. Mungkin kurangnya pahala, mungkin adanya tuntutan-tuntutan orang, Anda butuh syafaat, Anda butuh pertolongan pada hari kiamat. Allah akan mudahkan nanti. Anda akan mendapatkan syafaat tentunya. Ya. Nah ini yang dimaksud adalah memudahkan orang yang dalam kesulitan. Jadi tidak harus orang itu adalah orang lain yang sedang berhadapan sama kita pun sama. Mungkin ada orang yang sedang berhutang, kemudian dia tidak mampu bayar, atau dia masih minta dikasihani, atau mungkin dimaafkan. Atau mungkin ada orang yang menyakiti kita, kemudian dia mohon-mohon untuk minta maaf, kita mudahkan dia untuk dimaafkan, supaya dia plong dalam hidupnya, dia bisa tenang dalam beraktivitas misalnya. Maka itu termasuk bagian daripada memberikan kemudahan. Ya, di sini ada anjuran untuk memberikan jalan keluar ya dari sebuah solusi. Itu saya katakan tadi bisa ide, saran,
nasihat, ya, atau materi, uang, harta Anda bantu, atau tenaga, atau relasi, ya, semua sama. Ya, ini berarti Anda sudah memberikan jalan keluar dari permasalahannya. Jadi ada keutamaan bagi orang yang memberikan jalan keluar bagi seorang muslim. Dia akan diberikan juga jalan keluar dari masalahnya pada hari kiamat. Faedah kedua dari hadis adalah potongan kedua di sini dikatakan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin fid dunya yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Ini mirip dengan yang pertama sebenarnya. Tapi yang pertama itu lebih kepada memberikan jalan keluar. Kalau ini memudahkan. Kalau kita rincikan mungkin, kalau potongan yang pertama tadi adalah orang yang mungkin tidak interaksi sama kita secara langsung. Misalnya orang dalam keadaan kesulitan, lalu kita memudahkan dia untuk mendapatkan jalan keluarnya. Kalau yang potongan yang kedua ini adalah orang yang memudahkan orang dalam kesulitan. Artinya dia sedang berhadapan dengan kita dan dia punya masalah. Maka kita mudahkan dia, kita longgarkan, ya, kita maafkan. Nah ini masuk dalam potongan yang kedua. Nah keutamaannya, kalau yang berhubungan sama kita akan mendapatkan kemudahan dunia dan akhirat. Kalau tadi kita memberikan jalan keluar, mungkin cuma pendapat, mungkin cuma ide, saran, mungkin cuma uang, itu kita akan diselamatkan dari masalah di hari kiamat. Tapi kalau ini, kalau yang berhubungan dengan kita ini jauh lebih besar keutamaannya. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dunia dan juga akhirat. Faedah ketiga dari hadis adalah pentingnya untuk menutupi aib saudara muslim. Ya, jadi kalau ada kekurangan, ada kesalahan, kita tutupin. Bukan malah kita expose, ya. Nah, di masa sekarang, masa media, masa justru kalau heboh, ya, membuka aib orang, apalah ya, atau bahkan memfitnah orang lain, dianggap itu sebuah prestasi, dianggap itu sebuah prestasi, padahal sebenarnya itu keliru, itu bukan prestasi, ya. Maka ini hati-hati, karena kalau kita expose maka ada sebuah hadis yang dimana Nabi SAW ingatkan, siapa yang sengaja mencari-cari aib seseorang muslim, maka Allah akan juga membongkar aibnya walaupun dalam rumahnya. Sebaliknya di sini hadisnya dikatakan, kalau dia menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana kalau ada orang melakukan pelanggaran? Kita datang, nasihatin dia. Berikan masukan-masukan, itu boleh. Tapi jangan kita justru mengekspos, ya. Dan kalau ada orang mengamanahkan sebuah masalah, misalnya dia mengatakan, saya mau cerita tapi tolong jangan diceritain orang lainnya. Nah, kita mengatakan iya, maka harus kita jaga amanah itu. Tidak boleh malah kita sengaja mengeksposnya, ya. Padahal mungkin dia tidak mau. Itu bisa masuk dalam bab ghibah nantinya. Karena ghibah itu adalah engkau menyebutkan, kata Nabi SAW, tentang saudaramu yang dia tidak suka, ya, untuk disebutkan. Maka ini poin penting untuk digarisbawahi. Kemudian yang keempat adalah yang terakhir dalam hadis ini, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Maksudnya pertolongan akan selalu datang unsur timbal baik kepada kita dari Allah Subhanahu Wa Taala selama kita sibuk juga menolong orang lain. Jadi kita memang ini manusia masyarakat, kita ini manusia ini adalah makhluk sosial, ya. Kita makhluk gotong royong, kita nggak bisa eksklusif sendiri. Memang kita harus bekerja sama, saling bantu-membantu, dan itu punya kedudukan sendiri sebagai seorang muslim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau Anda selalu sibuk membantu orang lain, Allah akan membantu Anda. Ya, jadi memang ini sebuah kata kunci yang luar biasa. Artinya, kalau Anda tidak mau membantu orang lain, Anda tidak akan terbantukan. Ya. Sementara Anda tidak mungkin tidak menghadapi masalah. Pasti akan ada masalah-masalah yang Anda hadapi dalam hidup Anda. Nah, ini hadis pertama yang kita pelajari pada siang ini, tepatnya hadis ke-6 dalam bab kita, bab tentang masalah mempermudah urusan orang lain, ya. Kita masuk hadis ke-7, ini hadis kedua pada siang ini insyaallah, dengan sanad sahih, urutan 909 dari awal belajar berbunyi, dan masih dari sahabat yang sama. Dikatakan situ kalau yang teman-teman pegang bukunya, dan darinya, ya. Berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'alah, adallahu Allahu yaumal qiyamati tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh." Artinya, barang siapa yang menangguhkan pembayaran hutang kepada orang yang dalam kesulitan atau menghapus hutangnya, niscaya Allah akan menaunginya pada hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya,
di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dikatakan hadisnya hasan sahih. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, teman-teman sekalian, bagaimana selalu saja di saat kita memudahkan urusan orang, membantu orang lain, ya, memberikan solusi, ya. Maka ini teman-teman sekalian penyebab utama kita pun termudahkan urusannya. Baik di dunia maupun di akhirat. Kalau tadi kita dapatkan apa yang kami sebutkan itu dalam hadis sebelumnya, maka di sini kita bisa lihat ya, keutamaan tambahannya. Yaitu dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Nah ini luar biasa, ini tambahan plus ya daripada apa yang kita bisa dapatkan dengan memudahkan urusan orang. Apalagi masalah hutang piutang. Ini mirip dengan 5 hadis pertama yang kita belajar di bab ini ya. Kalau Anda ikuti di hari Jumat pekan lalu, kita sudah membahas 5 buah hadis tentang masalah itu. Yaitu orang yang memberikan utang pada orang lain, memberikan tenggang waktu atau memaafkannya. Maka mereka akan mendapatkan salah satu keutamaannya adalah naungan Allah pada hari kiamat, di mana orang lagi kepanasan di mahsyar, justru Anda selamat dari di situ. Anda masih ingat juga kita pelajari hadis sebelumnya begitu, ya, bahwasanya ada seseorang yang pada hari kiamat datang memiliki banyak dosa dan dia merasa tidak ada amal yang bisa mengimbangi dosa itu. Maka para malaikat mengatakan, coba kamu renungi, mungkin kamu punya amal. Dia bilang tidak ada kecuali ya saya ingat dulu di dunia saya punya seorang pegawai yang tugasnya itu selalu menagih utang, dan saya katakan kalau seandainya ada orang yang mampu ambillah, kalau orang tidak mampu maka maafkanlah. Nah ini karena itu dia bilang, katakan semoga Allah maafkan kita nanti pada hari kiamat, dan karena itu Allah SWT maafkan kesalahan-kesalahannya. Dan siapa teman-teman sekalian yang lebih bahagia dibandingkan orang nanti di akhirat yang pada saat orang lagi kepanasan, digambarkan dalam surah Al-Hajj pada saat itu ya, orang-orang yang wanita hamil akan mengeluarkan bayinya, orang anak kecil akan kelihatan tua ya, beruban, dan juga orang kelihatan sempoyongan seperti mabuk padahal sebenarnya tidak mabuk, karena azab Allah pedih pada saat itu. Ada orang tenggelam sesuai dengan keringatnya sendiri, maksudnya tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalnya. Ada orang yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang sampai perut, ada yang sampai dadanya. Ya, Nabi SAW memberikan isyarat sampai mendekati mulutnya dengan keringat dia sendiri karena dosa yang dia lakukan dan tidak sempat taubat semasa di dunia tentunya. Maka di saat itu ada orang yang dapat naungan, dan sudah masyhur di tengah-tengah kita 7 golongan yang Allah naungi kan gitu. Ada imam yang adil ya, ada seseorang anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah, ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya, ada orang yang hatinya terpaut dengan masjid, ada orang yang bersedekah dengan tangan kanan sampai tangan kiri tidak tahu, ada orang yang diajak berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kekayaan, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah, ada orang yang mengingat Allah sendirian, kemudian dia meneteskan air mata. Jadi 7 golongan ini disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis ini tambahannya, berarti ada golongan lain juga yang dapat naungan di bawah arsy Allah pada saat orang sedang kepanasan karena teriknya cahaya matahari, yaitu orang yang mengutangkan orang atau menangguhkan pembayaran utang orang yang dalam kesulitan, atau bahkan menghapuskan utang tersebut. Maka dia juga akan dapat naungan Allah di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Dari hadis ini kita ambil 2 buah pelajaran. Yang pertama adalah perintah atau anjuran agar mempermudah urusan orang, terutama orang yang sedang terlilit utang dan tidak punya kemampuan ya untuk membayarnya, baik dengan menangguhkan atau memaafkan. Kemudian yang kedua adalah keutamaan orang yang memberikan tangguhan ini akan mendapatkan naungan Allah atau arsy Allah di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Mohon maaf. Kita lanjutkan hadis nomor 8 dengan sanad sahih, urutan 910 dari awal belajar berbunyi dari Abu Yasar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Absarat aynaya hatani wada isba'ihi ala aynayhi wa sami'at udunaya hatani wadat isba'ihi fi udunayhi wa wa'ahu qalbi hadha wa ashara ila niyati qalbihi." Rasulullah SAW yaqul man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allah fi dhillih. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Dan Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Muslim.
Kata Abu Yasar radhiyallahu anhu, kedua mataku ini. Kemudian dia meletakkan kedua jarinya di kedua matanya sambil memberikan isyarat. Dan kedua kupingku ini atau telingaku mendengarkan secara langsung. Dia meletakkan kedua jarinya di kupingnya, memberikan isyarat. Dan hatiku ini memahami, lalu dia menunjuk ke arah hatinya. Ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menangguhkan tempo dalam kurung pembayaran hutang kepada orang yang dalam kesulitan atau menghapus hutangnya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungannya nanti. Ya, artinya mirip dengan penjelasan tadi, dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Hadis ke-9 mirip juga ya, kita langsung bacakan dengan sanad sahih urutan 911 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Barang siapa yang memudahkan orang yang berhutang kepadanya atau menghapus hutangnya, maka dia akan berada di bawah naungan arsy Allah pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, dan dia berkata hadis ini hasan. Kemudian hadis yang selanjutnya, saya langsung selesaikan baca sampai hadis ke-11. Kita jelaskan dan ambil faedah sekaligus karena ini semakna hadisnya. Hadis ke-10 dengan sanad sahih di ghairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 912 dari awal belajar. Dan diriwayatkan pula dari As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sarra an yudhillahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, falyuyassir ala mu'sir, au liyadha anhu. Barang siapa yang ingin dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya, maka hendaklah dia memudahkan orang yang dalam kesulitan atau menghapuskan hutangnya. Diriwayatkan oleh Tabarani atau dalam Mu'jamul Kabir, dan ia juga memiliki syawahid. Ya, kalau anda yang pegang bukunya, syawahid jamak daripada syahid yang berarti saksi-saksi dari riwayat-riwayat lain. Hadis terakhir dalam bab kita ini hadis ke-11 dengan sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan juga dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 913 dari awal belajar berbunyi diriwayatkan pun dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man anzara mu'siran aw tasaddaqa alaihi adallahu Allah fi dhillihi yawmal qiyamah. Barang siapa yang memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan atau bersedekah kepadanya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungannya pada hari kiamat. Dan diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat. Jadi keempat riwayat terakhir ini, ya, kalau tepatnya sebenarnya 5 riwayat ya, dari riwayat 7, 8, 9, 10, dan 11, semua ini berbicara tentang masalah keutamaan orang yang memudahkan urusan orang lain, terutama dalam utang piutang, dengan memberikan tenggang waktu selama dia masih belum bisa bayar, dia minta waktu lagi, dikasih tenggang waktu, atau memang dia memaafkan. Maka dipastikan dari riwayat-riwayat ini, itu adalah faedah pertama dari hadis, dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Ini naungan arsy Allah, dan sudah kami gambarkan di mahsyar di saat itu sangat panas. Manusia semuanya terganggu dengan panasnya matahari itu. Ya. Sampai dalam sebuah hadis Bukhari tentang hadis syafaat kubra, atau syafaat atau pertolongan Nabi SAW, beliau menggambarkan bagaimana manusia hiruk-piruk dan bingungnya pada saat itu karena panasnya cuaca matahari. Di mana Nabi SAW mengatakan matahari itu cuma jaraknya 1 mil. Dan perawi hadis mengatakan, saya tidak tahu 1 mil jarak perjalanan kah, yang sekitar 1,5 kilometer, atau mil. Orang Arab juga mengatakan mil itu kalau dia mau meletakkan celak di matanya dengan kayunya ya, atau biasa ada kayak tongkat kecil ya, atau alat kecil yang untuk dicelupkan di celak kemudian dioles di mata. Nah kalau sudah dekat dengan matanya seperti ini, maka itu juga dikatakan mil. Nah, berarti panas sekali matahari. Sekarang saja jutaan kilometer jaraknya dari bumi, bisa kita rasakan triknya. Bagaimana kalau dia dekat sekali, gitu kan? Pada saat itu manusia sangat terganggu dengan panasnya matahari. Tapi ada beberapa golongan yang Allah selamatkan. Ya, sudah kita sebutkan dari 7 golongan dalam sebuah hadis yang lain. Dan di sini ada tambahan golongan yang ke-8, yaitu orang yang memudahkan ya, utang orang lain dengan memberikan tambahan tempo waktu atau dia memaafkan. Pelajaran kedua dari hadis yang bisa kita ambil adalah bolehnya seseorang seperti sikap Abu Yasar dalam hadis ke-8 itu untuk memastikan kebenaran info yang dia sampaikan, dia memberikan isyarat seperti itu. Dia mengatakan sesungguhnya
kedua mataku, lalu dia berikan isyarat dengan tangannya. Dan kedua kupingku, lalu dia berikan isyarat dengan kupingnya. Dan hatiku ini, ya jadi kedua mataku melihat, lalu dia berikan isyarat dengan tangan. Kedua telingaku mendengar, dan dia berikan isyarat dengan kupingnya. Dan hatiku memahaminya, dia berikan isyarat dengan hatinya, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, gitu kan. Jadi memberikan kesaksian gitu. Nah ini juga dibolehkan karena dalam riwayat ini, beliau menyebutkan masalah itu dan ulama menukil apa yang dilakukan oleh Abu Yasar radhiyallahu anhu. Kita akan masuk insya Allah teman-teman sekalian ke bab baru, bab ke-15 masalah anjuran berinfak pada jalan-jalan kebaikan sebagai satu dermah dan ancaman menahan serta menyimpan karena kekikiran. Dan ini berbicara tentang keutamaan sedekah dan motivasi untuk selalu setiap muslim dan muslimah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta sekaligus juga ancaman bagi orang-orang yang bakhil atau pelit. Hadis pertama dalam bab kita ini ada 1A dan ada 1B, ya. Kita langsung masuk saja di 1A-nya, dan ini urutan 914 dari awal belajar berbunyi, dan sanadnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilan, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemahannya, tiada hari di mana para hamba mendapatkan atau memasuki waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari mereka berdua berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Dan yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran atau kerusakan kepada orang yang tidak mau berinfak." Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya yang pertama, setiap pagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat, dan ini berarti ada singgungan terhadap rukun iman kita yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Jadi beriman kepada malaikat itu faedah pertamanya. Dan mereka beraktivitas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada mereka. Di antara tugasnya adalah setiap pagi ada dua malaikat, di sini tidak disebutkan nama mereka, turun dan mereka cuma berdoa, khusus untuk mendoakan saja. Yang satu mendoakan orang yang dermawan agar makin diberikan ganti dan makin mampu, makin kaya. Dan yang kedua adalah mendoakan kehancuran bagi orang yang pelit. Jadi kita beriman kepada keberadaan malaikat dan tugas mereka. Pelajaran kedua dari hadis adalah doa dan kebaikan akan didapatkan bagi orang yang berinfak. Karena dikatakan oleh malaikat tersebut, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, gantikanlah semua orang yang berinfak penggantinya. Jadi digantikan harta tersebut. Ya. Faedah yang ketiga dari hadis adalah adanya kehancuran justru bagi orang yang kikir atau pelit. Sebagaimana dari doa malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kerusakan atau kehancuran bagi orang yang tidak mau berinfak atau kikir. Ibnu Hajar rahimahullah menanggapi ini, di faedah yang ketiga ini mengatakan, yang dimaksud dengan ya Allah, berikanlah kehancuran atau kerusakan pada orang yang tidak mau berinfak atau orang kikir, dikatakan adalah doa ini berlaku pada kehancuran dirinya dan kehancuran hartanya. Nah, jadi opsinya adalah Anda berinfak, maka Anda mendapatkan ridho Tuhan Anda akan mendapatkan doa malaikat dan juga mendapatkan gantinya. Ya. Atau Anda pelit, Anda bakhil, Anda tidak mau berinfak, Anda dapat murka Tuhan Anda Allah, Anda dapat juga doa buruknya malaikat di sini ya. Dan Anda akan mendapatkan kehancuran hasil daripada doa itu. Jadi Islam sama sekali tidak mengenal sifat pelit. Ya, perhitungan. Nah, dalam Islam tidak ada. Semuanya kita keluarkan selama di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran. 1B-nya dengan sanad sahih diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan lafadznya adalah inna malakan bibabi min abwabil jannati yaqul man yuqridil yawma yujza gadan wa malakun bibabin akhar yaqul Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Sesungguhnya seorang malaikat berada di salah satu dari pintu-pintu surga dan dia berkata, siapa yang memberi pinjaman hari ini, niscaya dia akan diberi balasan besok atau esok. Dan malaikat lain yang berada di pintu yang lain pula berkata, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak dan berikanlah kerusakan pada orang yang tidak mau berinfak. Riwayat ini mirip tadi faedahnya ya, 3 faedah yang kita sudah ambil.
yaitu beriman tentang keberadaan para malaikat, karena ini adalah rukun iman kita yang kedua, dan ini salah satu tugas mereka. Selain tugas mereka juga ada yang menurunkan hujan, mengatur pergantian musim, populasi manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, mengatur siang dan malam, dan seterusnya lah. Ya. Semua itu ditugaskan oleh Allah SWT. Anda bisa baca dalam surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran tentang masalah ini. Faedah yang kedua adalah tentang doa kebaikan akan didapatkan bagi orang yang berinfak, dan berarti ada motivasi untuk berinfak di sini. Karena Allah menyuruh para malaikat ini salah satunya untuk mendoakan agar dilapangkan rezeki orang dan diberikan ganti orang yang bersedekah. Yang ketiga, faedahnya adalah adanya ancaman dan hukuman bagi orang yang justru membangkang, ya, tidak mau berinfak. Mereka bakhil. Nah, ini ada doa kehancuran. Sudah kita sebutkan tadi perkataan Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengatakan maksudnya adalah kehancuran, malaikat doakan kehancuran diri orang tersebut dan juga kehancuran hartanya. Baik, kita ambil faedah keempat. Itu tadi 3 faedah dari hadis yang satu A-nya. 1B sama faedahnya ini, tinggal kita tambahkan faedah yang keempat. Yaitu, di sini ada perkataan tambahannya, ada malaikat yang khusus Allah berdirikan di salah satu dari pintu-pintu surga. Dan dia mengatakan siapa yang memberi pinjaman hari ini, niscaya dia akan diberi balasan esok. Pinjaman sini maksudnya adalah berinfak. Ya. Boleh meminjamkan uang atau memang dia infakkan. Karena memang makna qard, meminjamkan ini, itu Allah gunakan dalam firman-Nya, man dzal ladzi yuqridullah qardan hasana. Siapa yang ingin meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi pinjaman yang baik ini digunakan untuk bahasa, ya, sedekah juga. Oleh karena itu ini maksudnya adalah orang bersedekah. Walaupun di dalamnya kalau ada orang meminjamkan dan dia mau mencari pahala, itu juga masuk dalamnya tentunya. Ya. Jadi ini faedahnya. Artinya adanya motivasi untuk bersedekah dan harian. Gitu kan. Sifatnya harian. Dan ini juga mendapatkan doa malaikat. Artinya dia akan mendapatkan balasannya esok nanti pada saat dia masuk ke dalam surga. Itu hadis pertama. Hadis kedua di bab kita dengan sanad hasan. Urutan 915 dari awal belajar berbunyi. Dan darinya juga maksudnya dari sahabat yang sama, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, ya abdi anfik alaik, wa qala yadullahi mal'a la yagiduha nafaka, sahha'ul layli wan nahar, ara'aitum ma anfaka mundu khalaqas samawati wal ard, fa innahu lam yagid ma biyadihi, wa kana arshu 'ala al-ma' wa biyadihi al-ukhra al-mizan, yakhfidhu wa yarfa'. Artinya, dan hadis ini riwayat Bukhari Muslim, ya. Artinya kata Nabi SAW, Allah yang maha tinggi berfirman, wahai hambaku, berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Dan beliau juga bersabda, tangan Allah penuh pemberian, tidak menguranginya. Terus menerus memberi, malam dan siang. Apakah kalian tidak melihat apa yang telah diinfakkannya? Ini besar kata ganti Allah, sejak diciptakannya langit dan bumi. Itu tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Dan arsy-Nya Allah di atas air, di tangannya yang lain terdapat timbangan, dia mengangkat dan menurunkan. Hadis ini, teman-teman sekalian, memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita tentunya. Ya. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, adanya hadis qudsi. Ya. Adanya hadis qudsi ini juga memang dari awal kita belajar belum pernah kami singgung, ya. Jadi ada hadis yang langsung penyampaian Nabi SAW, seperti kita dengarkan Rasulullah SAW bersabda, langsung masuk ke perkataan beliau. Ada hadis qudsi, ini adalah perkataan Allah perkataan Nabi SAW yang menyampaikan atau meriwayatkan dari Tuhannya, tapi bukan bagian dari Al-Quran. Itu disediakan dengan hadis qudsi. Nah, ini hadis qudsi ini. Makanya dikatakan Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Nah, berarti kan begitu. Tapi bukan ayat Al-Quran, ini adalah hadis qudsi. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari hadis adalah adanya perintah dari Sang Pencipta Allah SWT yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, ya, yang selalu tepat janjinya, tidak pernah pungkiri janji-janjinya, agar semua hamba-hambanya berinfak. Dan jawabannya adalah langsung, saya juga akan berinfak kepadamu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang berinfak kepada kita, lalu apa yang kita khawatirkan? Pemilik pencipta langit dan bumi ini. Kita butuh udara, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan udara Allah. Yang bisa menahan dan menambahnya juga Allah. Kalau kita butuh makanan, butuh minuman, butuh pakaian, butuh apa saja. Butuh apa saja.
Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan semua itu adalah Allah, dan hanya Allah yang bisa memberikan. Sebagaimana juga kalau cobaan sedang datang, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan cobaan tersebut adalah Allah, yang bisa mengangkatnya hanya Allah. Lalu kenapa kita mau bergantung kepada satu Tuhan yang maha pemurah ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Anda pun dan saya di sini membahas ya untuk menyampaikan, Anda mendengar dan kami menyampaikan apa yang Allah yang maha suci ini ya pesankan kepada kita semua. Jadi ini penting sekali. Jangan sampai ilmu seperti ini teman-teman sekalian masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ini harus menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Oh ternyata Tuhanku perintahkan seperti ini. Dan mulai sekarang pada saat sudah tutup ceramah kita, terapkan. Oh tadi bahasanya tentang masalah infak. Oke, kita mulai berinfak. Berikan infak-infak yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kita berinfak dengan sesuatu yang kita sendiri tidak mau terima. Makanya seorang salaf mengatakan, ya, janganlah seseorang dari kalian memberikan untuk Allah apa yang dia malu memberikan kepada azizul kaum atau kepada satu pejabat, ya, orang yang punya kedudukan. Bagaimana Anda kalau memberikan untuk dia hadiah, maka Anda harus memberikan di jalan Allah, maksudnya kepada fakir miskin, kepada orang tua, hal yang seperti Anda mengemas atau bahkan lebih bagus daripada kemasan untuk Anda berikan kepada seorang pejabat manusia. Itu faedah yang kedua dari hadis. Jadi yang paling pertama adalah adanya hadis qudsi, yang kedua ya, adanya perintah untuk berinfak dan Allah sang pencipta langit akan berinfak kepada kita. Faedah yang ketiga dari hadis ya, yaitu tentang penyebutan Nabi SAW tangan Allah ya, tangan Allah penuh, pemberian tidak menguranginya. Terus menerus memberi malam dan siang. Tidakkah kalian melihat apa yang diinfakkan Allah sejak diciptakan langit dan bumi itu? Tidak mengurangi apapun yang ada di tangannya. Ini faedah yang ketiga. Yaitu adanya sifat tangan Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, dan tangan Allah. Yang kita yakini adalah tangan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah inginkan. Dan sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kami beriman kepada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sebagaimana Allah dan Rasulnya inginkan. Maka disebutkan tangan, kita katakan tangan, tapi kita tidak ta'til, membatalkannya, tidak ta'wil, interpretasikan, kita tidak tashbih, menyerupakan dengan makhluk, kita juga tidak takyif, menanyakan bagaimananya. Ya sudah, kita imani apa adanya. Ya. Karena tidak mungkin makna seperti ini dialihkan ke makna yang lainnya. Ini faedah yang ketiga, dan faedah yang keempat diambil dari hadis ini adalah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah habis pemberiannya. Dan Nabi SAW mengajak kita berpikir. Bukankah dari pertama penciptaan langit dan bumi, selalu Allah berinfak, menyiapkan air, menyiapkan udara, menyiapkan api, menyiapkan semua fasilitas makhluknya yang baru lahir pun langsung dapat. Semua itu tidak mengurangi sedikit pun apa di sisinya. Kalau kurang pasti berarti berubah dong. Sekarang malah tidak. Gitu kan? Dan tidak akan pernah berubah, karena Allah itu tidak akan pernah habis ya apapun yang dia inginkan. Kalau dunia ini semua digabungkan dengan semua kebaikannya, maka tidak akan menyamai apapun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kekayaannya, kecuali hanya seperti jari telunjuk atau sebuah jarum dicelupkan di lautan, kemudian diangkat. Tidak akan mengurangi sedikit dari kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kelima dari hadis adalah, arsy-Nya Allah di atas air. Dan ini Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, wa kana arsyu 'alal ma' dalam surah Hud. Ya. Allah gambarkan masalah, dan arsy-Nya Allah ada di atas air. Ini kita imani apa? Dan arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Gitu kan? Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy dengan keindahannya. Ya. Dan memang arsy ini disebutkan ya, seperti tadi hadis yang sudah kita sebutkan, pada saat orang itu memberikan tenggang waktu utang atau memaafkan utang, dia akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat pada saat matahari lagi terik dan panas, di bawah naungan arsy-Nya yang tidak ada naungan kecuali naungannya pada saat itu. Jadi arsy ini memang ya tempat bernaungnya orang-orang beriman. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, pada saat manusia lagi kepanasan di mahsyar, maka aku pun akan datang ke bawah arsy dan sujud, kemudian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah datang mengadili hamba-hambanya. Gitu kan? Dan seterusnya. Jadi ini memang ciptaan Allah SWT yang luar biasa, dan Allah sebutkan di atas air. Kemudian faedah yang keenam, ya, dan di tangan Allah yang lain terdapat timbangan, dia mengangkat dan menurunkan. Ini juga sama
itsbat atau penetapan tentang tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa kita interpretasikan, tanpa kita menyerupakan dengan makhluk, tanpa kita tanyakan bagaimananya gitu kan, tanpa kita tolak ya. Kita imani apa adanya, dan di sini ada penetapan tentang adanya timbangan amal. Ya, timbangan amal nanti, dan timbangan amal ini sebagaimana Nabi SAW sebutkan, dia memiliki lisan yang bisa berbicara ya. Bisa berbicara, dan di sini berbicaranya dia berarti dia menghardik orang-orang yang berbuat dosa, menghardik orang-orang yang berbuat dosa ya. Nah ini ada iman tentang timbangan amal gitu kan. Allah mengatakan baik dalam ayat Al-Quran, wa wudi'al kitab, dalam ayat Al-Quran itu digambarkan tentang faman taqulat mawazinu faulaika humul muflihun, siapa yang berat timbangannya maka mereka adalah orang beruntung ya. Juga dengan orang yang timbangannya rusak, ringan, maka ini juga akan mengganggu dia ya. Jadi timbangan amal itu ada sendiri bab yang dibahas dan adanya itu pada hari kiamat nanti. Kemudian faedah, atau kita masuk ke hadis ketiga, hadis dengan sanad sahih urutan 916 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibna Adam, innaka an tabdhul al-fadla khairun laka wa an tumsikahu syarrun laka wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairun min yadis sufla." Hadis ini riwayat Muslim dan juga Tirmidzi. Terjemahannya kata Nabi SAW, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kamu memberikan kelebihan hartamu adalah lebih baik bagimu, berinfak. Dan kamu menahannya adalah lebih buruk bagimu. Kalau kau tidak mengeluarkan, maka itu buruk buat kamu." Yang biasa orang banyak nabung ya. "Kamu tidak akan dicelah dalam batas yang mencukupi kebutuhan. Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima." Hadis ini memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, adanya motivasi untuk berinfak, bersedekah ya. Untuk berinfak dan bersedekah. Dan di sini disebutkan oleh Nabi SAW, kalau engkau berinfak jauh lebih baik. Jauh lebih baik berinfak itu daripada menahannya. Nah, ini yang sering kami sampaikan ya. Jadi Islam beda sekali konsep dengan kapitalis. Islam memerintahkan berinfak pangkal kaya, kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya. Ini tidak akan pernah bisa ketemu. Oleh karena itu kita harus pahami baik-baik kalau berinfak itu bagian daripada sifat dan sikap seorang muslim. Dermawan, suka memberi. Kemudian faedah yang kedua yang bisa diambil dari hadis, jadi adanya motivasi untuk berinfak ya. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah haramnya dan dilarangnya orang kikir atau pelit di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia harusnya berinfak ya. Kemudian yang ketiga, kita boleh memenuhi kebutuhan dasar kita. Dikatakan wala tulamu ala kafaf. Dan kamu tidak dicela dalam batas yang mencukupi kebutuhan. Silakan penuhi kebutuhan kita. Selama kebutuhan kita penuhi, sisanya baru kita berinfak. Berarti ada juga motivasi di sini faedah ketiga dari hadis untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, dan kita boleh membeli pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang layak dan seterusnya. Ya. Faedah keempat dari hadis adalah anjuran kalau mau berinfak agar memulai dengan orang-orang yang dibawa tanggungan. Ya, istri, anak, ya, kemudian orang tua misalnya. Maka ini orang-orang yang terdekat, lalu sanak kerabat terdekat, lalu kemudian orang-orang yang jauh dari kita. Maksudnya tidak berhubungan kekerabatan. Ini sudah sering kita sampaikan. Kalau Anda menginfakkan harta Anda kepada orang yang punya hubungan kekerabatan, Anda akan dapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Pada terakhir dari hadis yang kelima adalah, dan ketahuilah tangan di atas yang memberi lebih mulia daripada tangan di bawah. Nah ini peringatan sisi lain lagi ya. Kalau kita memberi, kita berinfak, maka kita akan lebih mulia di sisi Allah SWT, di sisi mata manusia. Daripada orang yang cuma mau mengemis atau meminta saja. Ini hukumnya di sini tidak boleh mengemis kecuali dalam keadaan ya kita tidak mampu. Sudah kita sebutkan sebenarnya ya. Di buku jilid 2 ini, di beberapa bab sebelumnya itu tentang haramnya meminta-minta atau mengemis sudah kita jelaskan ya. Saya ingatkan kembali bagaimana Nabi SAW mengatakan orang yang meminta-minta sementara punya kemampuan, nanti daging wajahnya hilang pada hari kiamat, disiksa dengan itu. Kita bisa bayangkan kalau seandainya sedikit saya tercuil jerawat
kita gores misalnya, itu sudah cukup perih. Apalagi kalau dagingnya dicopot, sakit sekali gitu kan. Begitu juga mereka akan dibukakan pintu-pintu kemiskinan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ya. Ya, dia terhina di sisi Allah SWT, mendapatkan dosa dan terhina di mata makhluk. Ya. Pada saat dia membuka pintu, mengemis tersebut. Dan Nabi SAW pernah kedatangan orang lalu minta, dan orang itu sebenarnya orang mampu. Lalu kata Nabi SAW, ada sebagian orang dari kalian datang meminta kepada aku, lalu dia pergi. Tapi yang dia dibawa ke tiaknya, itu adalah api neraka. Kata Umar dan ya Rasulullah, kalau gitu kenapa anda memberikan kepadanya? Padahal anda tahu dia akan saya dapat neraka. Kata Nabi SAW, karena dia ngotot untuk minta. Dia ngotot untuk minta, dan Allah melarang aku untuk pelit. Ya. Jadi ini tidak boleh. Makanya yadus sufla, maksudnya tangan yang mengemis, itu terhina. Sementara tangan yang ulia, yang memberi adalah mulia. Tapi kalau keadaan anda betul-betul terlilit utang, anda sendiri tidak bisa lagi makan kecuali minta pada hari itu, atau ada istri dan anak yang harus anda biayai, yang anda tidak bisa kalau tidak minta, dan itu ada batas kadar minimalnya. Karena pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dalam buku ini juga sudah kita pelajari ya, di beberapa, mungkin di hadis sekitar 700-an seingat saya. Itu bab tentang haramnya meminta-minta. Waktu itu ada sahabat menanyakan, ya Rasulullah, berapa kadar minimal orang tidak boleh minta? Maka kata Nabi SAW, ma yugadzihi au yu'ashi. Yang kalau sudah cukup ada yang dia bisa makan siang atau makan malam, maka tidak boleh lagi dia mengemis pada hari itu. Jadi begitu mulianya Islam sampai tidak boleh sama sekali membuka pintu mengemis itu. Pintu mengemis itu. Baik, ini insya Allah bahasan kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita belajar hari ini bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.